Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel merupakan sebuah jaringan lokal yang terbentuk dari sinyal radio berfrekuensi tinggi, bukan menggunakan kabel. Nirkabel ini memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada media kabel. Nah, maka dari itu, nirkabel ini sering digunakan sebagai ekstensi media kabel atau sebagai alternatif bagi komunikasi media kabel. Apa saja keuntungan dari menggunakan jaringan nirkabel ini? Nah, keuntungannya itu ada 5. Pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, cepat dan sederhana implementasinya. Ketiga, fleksibel. Keempat, mengurangi biaya investasi. Dan yang terakhir adalah skalabilitas. Ada 4 tipe jaringan nirkabel. Yang pertama, wireless personal area network. Yang kedua ada wireless local area network. Dan yang ketiga ada wireless metropolitan area network. Dan yang terakhir ada wireless wide area network. Di mana jaringan ini merupakan jaringan wireless yang paling sempit, sinyal cakupannya hanya sebesaran 2 meter. Kecepatan transfer datanya paling cepat 2 Mbps. Lalu sistem WPAN ini support untuk PDA mobile, laptop, telepon seluler yang pernah dulu dan sampai sekarang kita gunakan loh sahabat cerdas. Ya, contohnya apa? Kita pernah kirim lagu, video, atau gambar. WPAN juga bisa terhubung ke printer, speaker, atau personal komputer laptop karena teknologinya menggunakan Bluetooth dan frekuensi radio. Yang kedua yaitu jaringan wireless LAN dan wireless MAN, di mana jaringan yang berbasis lokal dan metropolitan ini yang sering kita jumpai atau kita gunakan. Dengan spesifikasinya, jaringan ini mampu mencakup area sampai 50 km dengan berkecepatan sampai 50 Mbps transfernya tanpa kabel, seperti jaringan di kantor, sekolah, antar gedung, dan lain-lain. Namun, agar dapat terkoneksi jaringan ini membutuhkan perangkat khusus seperti access point, wireless card pada komputer dan laptop, atau wireless chip pada handphone. Teknologi standar IE80211A, B, dan J disebut juga dengan teknologi Wi-Fi atau hotspot. Oke, next. Yang ketiga ialah jaringan wireless WAN, di mana jaringan ini menjangkau area yang lebih luas cakupannya, antar wilayah bahkan global, dengan menempuh jarak kurang lebih 50 km tenaga transfernya. Dengan teknologi perangkatnya mampu mentransfer data berkecepatan 100 Mbps, bisa terakses oleh sesama media jaringan seperti laptop atau smartphone, walaupun jaraknya jauh, melalui sistem komunikasi point to point atau multi point, packet switching, dan lain-lain. Dengan jaringan ini juga kita bisa merasakan teknologi CDMA, VDMA, dan sekarang sudah 4G, sahabat cerdas. Bahkan di negara luar di sana sudah menggunakan 5G ya. Nah, dari semua jenis perangkat tersebut akan bisa berjalan atau disaling berkomunikasi tanpa kita mengatur atau mengkonfigurasinya setiap perangkat jaringan. Apa saja arsitektur jaringan nirkabel? Arsitektur jaringan nirkabel ada 2. Yang pertama, jaringan ad hoc atau peer-to-peer. Dalam lingkungan wireless local area network yang sifatnya peer-to-peer atau ad hoc, beberapa pengguna yang di dalam area yang terbatas, contohnya seperti di ruangan rapat,
dapat menggunakan atau dapat membentuk sebuah jaringan sementara tanpa menggunakan access point, tetapi jika mereka tidak memerlukan akses sumber daya jaringan. Yang kedua ada jaringan infrastruktur atau client server. Nah, ini sebagai stasiun wireless terhubung ke access point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge antara stasiun-stasiun dan network backbone yang ada saat itu. Frekuensi pada jaringan nirkabel. Frekuensi 5 GHz frekuensi yang digunakan pada jaringan nirkabel standar A dengan transfer data hingga 54 Mbps. Frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi dengan 2,4 GHz ini digunakan pada dua jenis standar yaitu B dan G. Yang membedakan adalah pada kecepatan transfernya 11 Mbps pada B dan 54 Mbps pada G. Security pada jaringan nirkabel ada 3. Yang pertama ada web. Teknik pengamanan jaringan wireless yang satu ini merupakan kepanjangan dari Wireless Equivalent Privacy. Teknik ini merupakan fasilitas opsional yang ada di dalam standar fitur. Ini akan membuat jaringan wireless Anda mempunyai keamanan yang hampir sama dengan apa yang ada dalam jaringan kabel. Web menggunakan sistem enkripsi untuk memproteksi penggunaan wireless local area network dalam level yang paling dasar. Web memungkinkan administrator jaringan wireless membuat encryption key yang akan digunakan untuk mengenkripsi data sebelum dikirimkan melalui jalan udara. Encryption key ini biasanya dibuat dari 64 bit key awal dan dipadukan dengan algoritma enkripsi RC4. WPA atau Wi-Fi Protected Access atau disingkat dengan istilah WPA ini merupakan teknik pengaman jaringan wireless LAN yang diklaim lebih canggih dari web, dengan disertai teknik enkripsi yang lebih advanced dan tambahan pengamanan berupa autentikasi dari penggunaannya. Maka WPA akan jauh lebih hebat mengamankan Anda pengguna WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang terakhir ada Wi-Fi Protected Access 2. WPA-E2 ini menggunakan protokol enkripsi yang lebih ampuh dibandingkan web maupun WPA. WPA2 menggunakan algoritma enkripsi AES dan autentikasi 802.1x sehingga menjamin keamanan data dan kontrol akses jaringan lebih baik dibandingkan web dan WPA.